Artinya kita bisa turunkan, cari asuransi lain yang preminya lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu peserta webinar Risk Treatment with CBA atau Cost or Benefit Analysis. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai perlakuan risiko yang sebenarnya adalah kelanjutan dari proses assessment risiko. Artinya setelah kita melakukan proses assessment risiko, kita akan berlanjut pada perlakuan risiko. Nah, pada pagi hari ini spesifik kita akan membahas menggunakan metode cost or benefit analysis. Risk treatment with cost benefit analysis. Kenapa kita perlu untuk menganalisa biaya dan manfaat? Landasan yang pertama sebenarnya, ketika risiko itu terjadi, pada laporan keuangan kita biasanya dibukukan sebagai biaya, atau ketika risiko itu terjadi akan muncul biaya di luar normal, yaitu biaya yang diakibatkan oleh kejadian risiko itu. Ketika digitalisasi itu diterapkan, ada risiko cybercrime, likelihood-nya itu 30%, impact-nya itu 50%. Kemudian kalau dilakukan langkah mitigasi, menghasilkan residual risk exposure, likelihood-nya jadi 15%, impact-nya jadi 20%. Nah, biaya mitigasinya itu 200 juta. Nah, ini masih worth it, tapi ini menjadikan kita lebih rasional dalam mengambil keputusan. Oh, berarti layak. Gak apa-apa 200 juta. Gitu. Karena benefit yang kita dapatkan itu 360 juta. Oke. Kesimpulannya, langkah mitigasi tersebut layak untuk dijalankan. Nah, kalau kita sudah bikin kategori risikonya, nah berarti misalkan risikonya itu adalah risiko operasional ya. Oke, kebakaran itu adalah jenis risiko operasional. Deskripsinya risiko kebakaran kantor misalkan. Oke. Nggak ada masalah kan? Kelihatan kan ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau misalkan nggak kelihatan, belum tampil, chat saja. Baseline cost-nya tadi ada, nah, gedung. Nilai gedung terkini, nilai bangunan. Nilai bangunan itu 1 miliar. Oke. Nah, tadi asumsinya adalah bisa menghabiskan bangunan dan seisinya. Nah, artinya si perusahaan tersebut menginginkan baseline cost-nya itu ya nilai ini, nilai bangunan dan peralatan kantor seluruhnya. Benefit dan implementasinya setelah kita hitung rasionya ternyata sama, 1. Atau kita evaluasi ininya nih, asuransinya dong diturunkan. 10 juta premi per bulan itu mahal banget. Coba cari yang bayarnya cuma 5 juta. Oke, kita ganti. 5 juta per bulan. Oke, nggak apa-apa, 6 tahun. Nah, ini baru layak. Artinya, kita bisa turunkan, cari asuransi lain yang preminya lebih murah. Ya, oke, ini sudah ada yang bertanya. Oh, dari Pak Danang. Untuk penentuan gray area, apakah ada pertimbangan kategori bisnis juga? Untuk rumah sakit, gray area-nya baiknya di range berapa? Dari logika dasar seperti ini, maka ditentukanlah range gray area. Nah, supaya kesimpulan dari cost benefit analisisnya tidak membabi buta. Masih perlu ada tinjau ulang lagi. Apakah risk sharing atau risk transfer bisa menjadi dikatakan bagian dari risk mitigation? Contoh seperti tadi, kondisi untuk mitigasi kebakaran kantor, treatment yang dilakukan adalah risk transfer dengan mengambil asuransi kebakaran. Nah, oke. Pak Danang mau ngomong langsung apa gimana, Pak?
Kalau mau ngomong langsung bisa saya buka. Boleh, Pak. Nah, karena dalam 10 tahun baru sekali doang. Nah, tapi sekali terjadi, itu impact-nya bisa meluluh lantakan semuanya. Artinya, kayak tadi, misalkan yang cybercrime. Cybercrime-nya itu kan umum banget di situ ya, dibilang kemungkinan kejadian cybercrime-nya itu 30%. Nah, 30% itu dari apa? Kepada Bapak dan Ibu peserta webinar Risk Treatment with Cost Benefit Analysis, saya ucapkan terima kasih. Semoga yang kita bahas pada pagi hingga siang hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan di organisasi atau perusahaan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.